Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Halo penonton yang budiman, kemarin Franz Magnus Susaino atau Romo Magnis baru saja dihadirkan sebagai salah satu saksi dari paslon 03. Dalam kesaksiannya, ia membahas suatu kejanggalan jika presiden melanggar kode etik secara general. Menurut saya, Romo Magnis Susaino terlihat seperti seorang tokoh agama yang dicabik-cabik dalam pusaran konflik politik praktis. Sepertinya sosok sehebat beliau seharusnya dihormati, bukan ditarik masuk ke dalam medan pertempuran politik yang kotor. Tapi apa yang disampaikan oleh Romo Magnis Susaino semuanya tampaknya hanya sekelompok teori tentang etika yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pemimpin, termasuk seorang presiden. Beliau tidak secara langsung menyebut Presiden Jokowi, tapi justru digunakan sebagai alat oleh kelompok politik 03 yang tengah menggempur Jokowi. Tuduhan-tuduhan itu mencakup segala hal, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan sebagainya. Ini bukan sekedar serangan biasa, ini kejam menurut saya. Bagaimana tidak, tokoh agama sebesar Romo Magnis Susaino dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan Jokowi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Tuduhan-tuduhan 03 terhadap Jokowi seperti nepotisme, pelanggaran etik politik, dan lainnya tidak hanya sekedar teori. Mereka butuh bukti konkret. Tetapi, yang mereka lakukan adalah mencemarkan nama baik Jokowi dengan cara yang tidak semestinya. Semua orang tahu bahwa korupsi adalah tindakan keji. Tetapi apa yang dibutuhkan di Mahkamah Konstitusi adalah bukti konkret terhadap tuduhan-tuduhan ini terhadap Jokowi. Dan bukannya membawa bukti, mereka justru menyerang dengan menggunakan sosok seperti Romo Magnis Susaino. Ini sama saja menyisipkan moralitas dan etika politik ke dalam debat yang seharusnya didasarkan pada fakta-fakta politik yang nyata. Akibatnya, Romo Magnis Susaino mendapatkan hujatan publik yang luar biasa. Dia dianggap ikut serta dalam permainan politik, padahal dia seharusnya dihormati sebagai seorang tokoh agamis non-muslim yang berkontribusi bagi kebaikan Indonesia. Ini adalah korban dari ambisi politik praktis kelompok 03 yang tak terbendung. Kasihan sekali Romo Magnis Susaino ini. Dia menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu, sementara dia sendiri tidak bermaksud demikian. Pernyataannya pun general tidak menyenggol pihak manapun. Mahkamah Konstitusi semoga akan membuat keputusan yang adil dalam menghadapi tindakan keji semacam ini. Dan mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran berharga dari penggunaan tokoh agama dalam politik semacam ini. Terutama di bulan Ramadan ini, Allah tidak tidur dan pasti akan menanggapi semua risiko politik yang diambil dengan baik atau buruk. Kami mengundang Anda untuk turut serta dalam diskusi yang membangun di kolom komentar. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk terhubung lebih dalam dengan subscribe. Terima kasih telah menonton. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan.